Halo sahabat generasi peternak dimanapun kalian berada, semoga masih tetap semangat dalam beternak. Di sini saya akan menjelaskan cara ternak entok agar cepat besar dengan pakan yang sangat murah. Nah, tentunya ini yang diharapkan bagi para peternak pemula maupun peternak yang sudah senior di bidangnya. Nah, entok bagi masyarakat pedesaan memang sudah sangat akrab selain jenis unggas lainnya. Dan di beberapa daerah Indonesia bahkan mempunyai nilai ekonomis yang terbilang sangat lumayan tinggi. Dan cara beternak entok yang selama ini dilakukan kebanyakan masih menggunakan cara yang tradisional, yaitu dengan diumbar begitu saja di halaman belakang rumah. Sangatlah jarang sekali terdapat penduduk yang sudah menerapkan cara ternak entok pedaging yang intensif layaknya unggas produktif lainnya, contohnya bebek dan ayam. Nah, unggas air ini memang masih belum banyak dibudidayakan dengan intensif, dan di saat-saat tertentu seperti hari raya pasokannya cenderung kurang mencukupi. Karena pasokan yang selalu kurang tersebut, harganya pun langsung melambung tinggi disebabkan permintaan yang banyak dan belum bisa dipenuhi oleh para peternak skala kampung atau skala rumahan. Dengan cara beternak entok yang tradisional, perkembangan ternak akan terasa sangat lambat. Hal ini juga dikarenakan pakan entok yang kurang memadai untuk menunjang pertumbuhan si entok atau ternak kita, serta model pemeliharaan dengan cara diumbar tanpa dibatasi ruang geraknya menjadikan ternak entok kita akan sangat aktif mencari makan, sehingga energinya akan terkuras untuk beraktivitas. Untuk cara beternak entok cepat besar, hal tersebut sebaiknya dihindari. Model budidaya entok tradisional seperti itu bukan berarti tidak baik ya, namun jika ingin diterapkan memang perlu dipersiapkan beberapa hal agar target dan tujuan ternak entok kita tercapai dengan maksimal. Kembali lagi pada pembahasan cara ternak entok intensif dan cepat besar untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, untuk menerapkan cara yang intensif tersebut sebenarnya juga nggak perlu bergelut dengan segala teknologi yang canggih dan ribet. Nah, kemudian pada akhirnya akan mengurangi keuntungan peternak itu sendiri. Yang saya maksudkan di sini lebih kepada manajemen peternakan. Biarpun dengan kondisi dan keadaan lingkungan yang seadanya, dengan perbaikan pada beberapa kebiasaan yang sering kali dilakukan oleh para peternak yang kurang sesuai, menjadikan lebih terarah dan mengelola peternakan entok ini. Untuk pakan untuk ternak entok memang menepati urutan teratas sebagai bagian dari peternakan yang harus ditanggung oleh peternak. Nah, jika kita gagal mengelola manajemen pakan, ini dipastikan keuntungan sangat sulit didapat. Nah, dengan demikian, mempercepat masa panen entok menjadikan solusi untuk mengatasinya, tapi dengan pakan yang seadanya seperti pada metode tradisional. Apakah dapat mempersingkat masa panen? Disinilah manajemen pakan diperlukan selain beberapa faktor-faktor lain yang mendukung tentunya. Dan semua mungkin telah mengetahui bahwa unggas air ini memiliki kebutuhan makan yang luar biasa besar. Seekor entok jantan pada pertumbuhan bahkan dapat mengkonsumsi 350 gram pakan per hari. Nah, dengan kebutuhan pakan yang besar tersebut, sebagai peternak entok mungkin akan terasa sulit dalam memenuhi, terutama yang mengandalkan pakan yang 100% beli ya. Apalagi jika nantinya daya jual pada saat panen tidak sesuai harapan. Dengan demikian, manajemen pakan sangatlah diperlukan untuk mengatasi permasalahan pakan entok kita ini. Nah, belakangan sudah banyak yang beredar beberapa tips dan cara untuk membuatkan pakan entok dengan biaya yang murah dan terjangkau untuk mengatasi masalah pakan entok yang dialami oleh para peternak. Dan salah satunya dengan metode pembuatan pakan entok fermentasi dengan menambahkan prebiotik. Metode ini memang sangat membantu para peternak entok dengan memanfaatkan bahan pakan entok yang murah bahkan gratis sekalipun.
Nah, kemudian kualitas nutrisinya dapat ditingkatkan dengan metode fermentasi ini. Masalah pakan yang selama ini memusingkan para peternak telah terpecahkan solusinya. Bahkan dengan penambahan bahan-bahan probiotik dan prebiotik tersebut, kesehatan dan kualitas ternak menjadi lebih baik dibandingkan dengan metode ternak modern yang mengandalkan vaksinasi obat kimia. Nah, untuk pakan fermentasi tentu saja sangat sederhana dan masih jauh dari kata sempurna. Namun setidaknya dapat menjadi panduan bagi Anda dalam meramu komposisi pakan yang pas dan sesuai dengan kondisi ternak di lingkungan masing-masing. Karena memang beternak entok ini bukanlah ilmu pasti, sehingga masih dapat digali lebih jauh lagi sesuai karakter peternak masing-masing. Anjuran saya untuk cara ternak entok agar cepat besar adalah dengan memenuhi kualitas serta kuantitas pakan entok itu sendiri. Nah, dengan nafsu pakan entok yang besar tersebut menjadikan proses pembesaran akan lebih mudah tercapai asalkan memenuhi unsur kualitas dan juga kuantitas pakan ternak kita. Nah, beberapa contoh bahan pakan entok yang memiliki nilai nutrisi berkualitas tinggi namun bisa dapat dengan harga yang sangat murah, ya tentunya beberapa adalah tepung ikan, jagung kuning, dedak ataupun katul, nasi aking, ampas tahu, minyak ikan, roti BS atau sisa, tepung daun, susu BS bisa. Namun beberapa bahan tersebut mungkin sulit didapatkan beberapa daerah. Hal inilah yang menuntut para peternak untuk dapat memaksimalkan potensi bahan pakan lokal yang murah sehingga akan berakibat mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Beberapa contoh alternatif bahan yang dapat digunakan untuk pakan entok yang murah dan mudah dapat di sekitar kita, khususnya pedesaan. Nah, beberapa yang bisa kita gunakan adalah gedebok, batang pisang, ataupun tepung jerami, tepung rumput, ampas ketela, limbah organik, rumah makan, sisa-sisa sayur, ampas tahu, sortiran buah seperti melon ataupun semangka yang tak layak jual, dan masih banyak lagi tergantung dari kreasi kita mengolah pakan untuk ternak kita. Tentu saja bahan pakan yang murah tersebut masih memiliki kekurangan dalam hal nutrisi yang dikandungnya. Nah, untuk itu metode pakan fermentasi digunakan untuk meningkatkan kualitas nutrisinya dan tentu saja masih harus ditambah dengan bahan pakan yang bernutrisi tinggi namun dengan takaran yang lebih rendah. Nah, beberapa contoh kombinasi bahan pakan alternatif dengan biaya murah adalah tepung jerami 35%, jagung 15%, dedak katul 15%, nasi aking 15%, ampas tahu 25%, tepung ikan 5%. Bahan-bahan tersebut dapat difermentasi dahulu satu-satu atau secara bersamaan dengan larutan probiotik. Cara membuat pakan fermentasi untuk ternak entok, saya juga sangat menganjurkan agar Anda mengoplos pakan dan tidak menggunakan sistem bahan pakan tunggal, karena dengan sistem bahan pakan tunggal biarpun telah difermentasi sekalipun target ternak cepat besar akan susah dicapai. Dengan kombinasi bahan pakan tersebut akan didapat harga yang murah untuk per kilo pakan, kira-kira di kisaran rupiah 2.000 rupiah sampai 3.000 rupiah. Sebuah harga yang cukup ekonomis untuk pakan dengan nilai nutrisi yang lebih baik untuk mendukung cara ternak entok pedaging agar cepat besar dan mencapai target kebutuhan yang optimal. Meramu pakan yang pas tentu saja tergantung dari peternak itu sendiri, namun haruslah tetap memperhatikan nilai ekonomis serta kemudahan mendapatkannya, sehingga cara peternak entok dapat terus terjamin kelangsungannya di kemudian hari. Oke, mungkin penjelasan ini bisa membantu para peternak pemula yang mau belajar ternak ataupun yang mau baru memulai di bidang peternakan entok ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.
Dan mungkin cukup dulu video kali ini. Mungkin di lain waktu akan saya beri informasi-informasi tentang dunia perintokan yang lainnya, dan tentunya ini bisa menjadi usaha yang sangat menjanjikan untuk kita lakukan di bidang peternakan ini. Oke, demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.